Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahidil ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsuru jarayanil ma'i fil hajaril jamud wa la yakhfa alaihi dabibun namlatis sawda ila sakhratis samma'i fil layali sud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala maulana minal karim wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taswa liqaila fi dhikil hud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bihil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma nabata zar'un wa arakun ud wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara bagaimana kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semakin kita menghayati kalimah yang sangat sering kita ucapkan, yaitu kalimah istirja, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah ini sering kita ucapkan ma'asyiral muslimin. Kalau ada musibah dan lain sebagainya sering. Tetapi ini adalah sesungguhnya yang harus kita hayati, bahwa inna lillah, sesungguhnya kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita datang, kita lahir dalam keadaan suci, maka seharusnya lah kita berupaya dengan sungguh-sungguh bagaimana kita nanti kalau sudah menghadap kepada Allah juga dalam keadaan suci pula. Jangan sampai kita lahir dalam keadaan suci tetapi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi penuh dengan berbagai beban dosa dan kemungkaran yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini kadang-kadang bisa menjadikan kompas hidup kita ini bisa bergeser. Kompas hidup kita bisa bergeser. Hidup kita ini adalah seperti perjalanan. Kita seperti musafir. Kita seperti umpamanya ibaratnya naik mobil. Naik mobil, kalau kita seorang sopir, maka ibaratnya kita ini adalah seorang sopir semuanya. Maka kalau seorang sopir itu adalah bagaimana ketika dia nyopir tahu tujuannya. Tujuannya sopir itu kemana? Kalau memang tujuannya ke AB, ke AB. Kalau memang ke Jakarta, ke Jakarta. Inilah tujuannya utama. Jangan kemudian kita dalam perjalanan terganggu dengan yang lain. Kemudian mestinya tujuannya ke AB, tapi tiba-tiba datang ke Bunggu. Mau ke Bunggu, tapi datang ke Taja. Dan lain sebagainya. Hidup ini adalah seperti ini. Tujuan kita, perjalanan kita, musafir kita ini adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru hal-hal yang bersifat duniawi, katakanlah masalah duniawi, terlalu cinta dunia, memperturutkan nafsu-nafsu diri kita, kemudian menggeser daripada tujuan kita, musafir kita yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara makna seseorang yang sudah menghayati inna lillah wa inna ilaihi raji'un adalah semakin berupaya meningkatkan rasa khasyah kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hal tasma'una ma asma', apakah kalian semuanya mendengar apa yang aku dengar? Atau tisamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merintih langit itu, wa haqqun lahu, dan memang berhak langit itu untuk merintih. Antanatta walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fiha maudhi'u arba'i asabi', tidak ada di tempat di langit itu yang sangat luas itu, tidaklah ada di antara 4 jari, di antara 4 telapak tangan, illa wa malakun, kecuali di tempat itu ada malaikat
sajidun lillahi, di langit itu penuh dengan malaikat yang sedang sujud atau sedang qaimun, sedang berdiri untuk sholat, raki'un atau sedang rukuk, raki'un atau sedang rukuk. Lau ta'lamuna ma'alam, andaikan kamu semuanya mengetahui hakikatnya yang terjadi, yang apa yang terjadi, yang ada yang di langit itu, la dhahiktum qalilan, tentu kamu akan tertawa-tawa di dunia ini sangat sedikit. Wala bakaitum kasiron, dan tentu kalian akan sangat banyak menangis. Wala kharajtum, tentu kamu akan mencari tempat-tempat yang sunyi untuk memperbanyak ibadah. Kata Rasulullah SAW, apakah di tempat-tempat yang sunyi itu, di atas gunung, di atas bukit, atau di tempat-tempat uzlah kalian untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Bakar bin Abdullah al-Muzani, man ata al-khati'ah wa huwa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Kata seorang waliullah, barang siapa orang mendatangi maksiat, dia melakukan maksiat, dia melakukan mungkarat, dia tertawa-tawa, maka nanti di akhirat dia masuk neraka dalam keadaan menangis. Wa qala al-Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, kaifa nasna bi mujalasil qaumin yuhaddisuna 'anil raja hatta nakadu qulubana tatiru. Wa qala lahu annaka wallahi an tashaba qauman yuhawwifunaka hatta tadraka amnan khairun min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta nalhaqaka al-makhab. Kata seorang Hasan al-Basri, belum bagaimana pendapatmu ya Syekh tentang bagaimana ada majelis-majelis kami, yang di situ menceritakan tentang suatu harapan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kenikmatan nanti di surga. Yuhadditsunani roja, harapan yang sangat besar. Katakanlah suatu contoh, umpamanya kamu ucapkan la ilaha illallah 1 kali masuk surga, umpamanya, dan sebagainya. Hatta takadu qulubana, sehingga seolah-olah hati kita terbang, seolah-olah sudah merasa happy, enjoy untuk menghadapi tentang nanti di akhirat nanti. Wallahi, kata beliau, wallahi wa faqala lahu annaka wallahi, demi Allah kamu berteman, kamu bersahabat, kamu bersama ustadz, kamu seorang ulama, majelis-majelis itu yang kemudian menakutkan kamu, memperingatkan diri kamu terhadap sesuatu yang sesuatu perkara yang sangat menakutkan nanti di akhirat. Itu lebih baik daripada kamu bersahabat dengan orang-orang yang terlalu membesar-besarkan harapan rojak yang ada ini. Wa kana Zainul Abidin bin Ali bin Hasan bin Ali karamallahu radhiyallahu anhum idza tawaddaa. Ini seorang Zainul Abidin, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjalankan wudu, maka beliau tergetar, bahkan kelihatan pucat pasi ketika dia sedang wudu. Ya Syekh, ya Said, kenapa Anda merasa sedemikian rupa takutnya ketika kamu wudu? Bagaimana bagaimana pendapatmu? Saya setelah wudu ini akan menghadap sama Allah, Zat yang Maha Kuasa. Wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam dzakara minas sab'ah. Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga ceritakan bahwasanya ada 7 golongan nanti di akhirat di padang mahsyar mendapatkan tempat berteduh di padang mahsyar. Rajulan zakarallah. Siapa itu yang akan mendapat? Salah satunya adalah rajulan zakarallahu ay wa'idahu. Seorang laki-laki yang mengingat atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khalian, di waktu malam, kemudian mengalirlah air matanya. Ay khaufan mimma janahu, artinya takut daripada apa-apa yang telah dilakukan kemaksiatannya. Maka ini adalah salah satunya. Jadi salah satu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, supaya nanti di padang mahsyar kita bisa mendapatkan tempat berteduh di padang mahsyar untuk di bawah arsy-Nya Allah. Kalau malam di tempat yang sepi, upayakan kita menangis, mengingat atas dosa-dosa kita, takut atas siksaan-siksaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menangis seperti itu akan mendapatkan tempat berteduh di bawah arsy-Nya Allah, dan artinya orang itu akan selamat nanti di akhirat. Wa fi hadis Ibnu Abbas anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala ainani la tamassuhumun nar ainun bakat fi jawfil lail min khasyatillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 mata yang tidak akan bisa disentuh oleh api neraka, yaitu apa?
ainun bakat fi jawfil lail, yaitu mata yang digunakan untuk menangis di waktu malam hari, min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah taala, dan satu mata lagi, mata yang berikutnya lagi adalah yang tidak akan disentuh oleh api neraka, adalah mata yang digunakan untuk sabilillah, atau apa itu, yang untuk menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah itu ima yakuna kita perang, kita membela agama kita daripada serangan musuh, atau di jihad fisabilillah ini dirinya sedang tolabul ilmi, belajar ngaji, belajar ilmu agama, mempelajari satu bab-bab daripada pelajaran agama, baik itu syariat maupun tasawuf. Itu mata yang digunakan melek seperti ini, tidak tidur seperti ini, adalah mata yang tidak akan dibakar oleh api neraka. Wa bi hadis Ibu Abi Hurairah, ya Abu Hurairah, ani Nabi alaihi salatu wasallam qala, kullu ainin baqiyah yaumal qiyamah, setiap mata nanti di hari kiamat akan menangis, illa ainan huddat an maharimillah, kecuali mata yang dijaga, dipejamkan daripada melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ainan saharat fisabilillah, dan satu mata lagi yang di hari kiamat yang akan dijaga daripada api neraka adalah mata yang digunakan untuk melek, untuk tidak tidur di dalam sabilillah, seperti perang di jalan Allah, atau mencari thalabul ilmi, atau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju minha mislu ra'sid dubab, yang kemudian akan keluar nanti di akhirat daripada mata itu seperti seumpama kepalanya ini lalat, min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja Tirmidzi wa qala hasan sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaliju ay la yadkhulun nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk neraka. Hadirin, jadi orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'udal laban fid dar, sehingga kembali air susu kembali kepada susunya, Ini adalah sesuatu yang akan mustahil. Ini adalah ungkapan dalam hadis, sesuatu yang mustahil. Artinya orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan masuk neraka sampai air susu kembali kepada susunya. Artinya air susu kembali kepada susunya itu sesuatu yang mohal. Artinya seolah-olah mohal masuk ke dalam neraka. Wala yastami'u ghubaran fi sabilillah, dan tidak akan berkumpul debu di jalan Allah, wa dukhanul jahannam, dan api dan asapnya neraka jahanam. Artinya ghubar kalau memang dirinya perang di jalan Allah, atau kalau dirinya berdebu karena mencari ilmu di jalan Allah sabilillah itu, maka itu debu-debu yang seperti itu tidak akan bisa bercampur dengan asapnya api neraka jahanam. Wa qala Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, la an ajma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Seorang Abdullah bin Umar, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam masa hidupnya beliau itu dianugerahkan ribuan kali menjalankan umroh. Jadi ribuan kali menjalankan umroh. Beliau mengatakan, saya ini mengeluarkan air mata, mengeluarkan satu tetes air mata karena takut kepada Allah, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar uang emas. Wa qala Aun bin Abdullah, balagana annahu la tisubu dumul insan min khasyatillah makanan min jasadi illa haramallahu dzalikal makan 'alan nar. Wa qala Aun bin Abdullah, balagani, sampai kepada saya bahwasanya tidaklah air mata menetes di suatu tempat daripada anggota badannya karena takutnya kepada Allah, maka tempat yang kena tetesan air mata itu akan diharamkan oleh Allah daripada masuk neraka. Jadi kalau kita menangis, ma'asyiral muslimin, menangis karena meleleh air mata kita menimpa badan kita, maka badan kita itu akan diharamkan daripada masuk ke neraka. Wakana li sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azirul muzajjal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dadanya Rasulullah itu ada suara seperti suara ketel yang sedang mendidih,
Suara ketel yang lebih minal buka daripada menangis. Ini Rasulullah selalu seperti ini, Mas muslimin. Padahal Rasulullah itu adalah maksum. Rasulullah itu pasti ahli surga. Tapi di dadanya Rasulullah senantiasa ada rasa berzikir dan dibarengi rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Kindi al-buka min khasyatillah tudfi'ud dam'ah minhu amsalal bihar minan nar. Al-Kindi soal menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memadamkan dengan air matanya itu seumpama gunung-gunung, gulungan yang daripada api neraka. Wa an Sufyan as-Sauri qala dakhaltu ala Ja'far as-Shadiq faqultu lahu ya ibna Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepadaku wahai Syekh Ja'far as-Shadiq. Wa qala la muru'ata likadzubin. Kata beliau, kata cucunya Rasulullah, tidak ada harga diri bagi seorang pembohong. Jadi kalau orang pembohong itu sesungguhnya hakikatnya sudah jatuh martabat harga dirinya. Wala rahata li hasudin, dan tidak ada rasa damainya, tidak ada rasa happy-nya bagi orang yang hasud. Wala ilkha'a limalulin, dan tidak ada persaudaraan bagi orang pemalas. Jadi kalau kamu berkumpul bersama dengan orang yang pemalas, ya pemalas, maka itu adalah tidak ada persahabatan seperti itu. Hindari persahabatan dengan orang pemalas seperti ini. Wala su'data li sayyil khuluq, dan tidak ada keunggulan sama sekali bagi orang yang punya perilaku yang jahat, perilaku yang jelek. Ya ibna Rasulullah zidni, wahai putri Rasulullah, keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, tambah lagi wahai ya Syekh Ja'far as-Shadiq. Qala ya Sufyan, taf'an maharimlah, tahan dirimu daripada makan-makan atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun abidan, maka jadilah kamu menjadi orang ahli ibadah. Au ardo mimma qasamalah, dan ridholah kamu terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun musliman, maka jadi kamu orang Islam. Washabin nas bima yuhib, dan bergaullah kamu dengan bima yuhib, dengan apa yang disukainya. Ayashabuka bihi, ya supaya bersahabat mereka dengan kamu dengan perkara itu. Takun mukminan, maka kamu akan aman. Wala tashab al-fajir, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang jahat. Fa yu'allimuka min fujurih, maka akan mengajarimu untuk melakukan kejahatan pula. Au ailil hadisil al-mar'u ala dini khulih. Dalam hadis al-mar'u ala dini, seseorang itu tergantung sahabatnya. Perilaku seseorang itu tergantung sahabatnya. Fal yundur ahadukum, maka lihatlah siapa sahabatnya. Man yukhalilu wa syawirhum fi amrika alladziina yashawunallah, dan kamu bermusyawarahlah kalau kamu bermusyawarah kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Rasulullah zidni, tambah lagi wahai Syekh Ja'far as-Shadiq. Qala ya Sufyan, man arada izzan bila asyirah, kata beliau, barang siapa ingin man arada, ingin mendapatkan kemuliaan tanpa kerabat. Kata beliau, barang siapa ingin mulia tanpa kerabat, wahaibatan dan pura karisma bila sultan tanpa harus menjadi raja, fal yakhruj, maka keluarlah kamu min dulli maksiatillah, daripada hinanya melakukan maksiat di jalan Allah, ila taatillah, menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qultu ya ibna Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah wasiat untuk diriku. Ad-dabani abi bisalasatin, saya diajari orang tuaku adalah putra Rasulullah. Putra Rasulullah adalah berarti diajari oleh Rasulullah SAW dengan 3 hal. Saya diajari dengan 3 hal. Qala li amman yashab sahibas su' la yuslim, barang siapa bersahabat dengan orang yang perangainya jahat, maka dia tidak akan selamat. Wa man yadkhul madkhalas su', barang siapa masuk kepada tempat-tempat kemaksiatan, maka dia akan ketularan juga. Wa man lam yaklisanahu, barang siapa tidak bisa menahan mulutnya, yandam, maka dia akan menyesal. Di dalam Al-Qur'an, innama yashallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Wa kullun ma dalla minal ayat, dan semua yang menunjukkan dari ayat Al-Qur'an, dari berhasil ala fadilatil, daripada keutamaan ilmu, dalla ala fadil khauf, yaitu menunjukkan atas keutamanya khasyah, takut kepada Allah. Li'annal khauf, karena sesungguhnya rasa takut kita kepada Allah itu adalah samratul ilmi, buah daripada ilmu itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idak sya'ara jasadul abdi
min makhafatillah azza tahatat anhu khotoyahu kama yatahatat anis syajarah al yabisah waraqaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tergetar jasadnya, kulitnya seseorang daripada takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana berguguran daun-daun daripada pohon yang kering. Wakala Abu Sulaiman Ad-Darani, kullu qalbin laisa fi khaufullah fa huwa harab. Setiap hati yang tidak ada rasa khasyahnya kepada Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, itu maka sesungguhnya hati yang hancur, hati yang rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada diri kita rasa khasyah kita kepada Allah, dan itulah bukti daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu inna samal alim astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li salil muslimin wa muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.